Senang sekali ketemu dengan Ibu saat ini. Bagaimana kabar Ibu? Baik Pak, puji syukur baik, sehat. Terima kasih, saya juga senang sekali mendengar kabar Ibu saat ini. Baik, pendampingan hari ini adalah pertama refleksi hasil survei bukan balik 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak. Yang kedua, rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Yang ketiga, ketelaksanaan tahapan PAKJA. Apakah Ibu sudah memahami pendampingan hari ini? Siapa? Baik. Nah, apakah lembar asesmen yang dibagikan kepada kepala sekolah, rekan sejawat dan siswa sudah diupload di LMS? Sudah Pak. Terima kasih. Baik Ibu, apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir dan apa yang dilakukan sebagai capaian selama 1 bulan terakhir tersebut? Kami persilakan. Oke baik, berdasarkan yang pertama Pak, berdasarkan dari hasil umpan balik oleh Bapak Kepala Sekolah, rekan sejawat dan siswa, ada poin-poin yang harus dilanjutkan dan sama sekali belum dilaksanakan, bahkan ada sekali-sekali dilaksanakan. Itulah yang perlahan-lahan saya untuk mencoba tindak lanjuti. Termasuk di situ saya melihat bahwa dan memang saya sadari memang benar itu adanya, bahwa saya tidak melibatkan orang tua dalam hal sebagai motivator di dalam kelas. Dan yang kedua, tidak memberikan atau tidak melibatkan orang tua dalam hal penilaian, tindak lanjut penilaian peserta didik. Jadi itu yang saya mulai lakukan di setelah adanya penilaian itu. Kedua, sebagaimana praktik baik tentang disiplin positif, kemudian materi lagi yang kami dapatkan dalam materi 2.2 ini tentang kompetensi sosial dan emosional, itu juga yang saya terus untuk terapkan di sekolah ini, mulai dari saya mensosialisasikan baik itu terhadap guru maupun terhadap murid. Jadi materi yang saya terima dari 2.2 tentang kompetensi sosial dan emosional itu sangat bermanfaat sekali bagi saya kepada guru, dan saya sampaikan melalui sosialisasi kepada rekan sejawat. Kemudian saya juga mensosialisasikan kepada murid, tetapi dalam kegiatan proses belajar mengajar, biasanya sebelum proses belajar mengajar saya menampilkan sebuah video. Saya minta umpan balik dari peserta didik, kira-kira dari video apa yang didapatkan menurut anak-anak, apa yang terjadi di video itu sepertinya harus bagaimana. Jadi melalui video itulah yang saya kembali menarik pusat perhatian anak bahwa itu adalah salah satu bagian dari kompetensi sosial dan emosional. Luar biasa Ibu. Senang sekali mendengar capaian-capaian dari hasil proses belajar daring dan praktik baik yang dilaksanakan di sekolah. Namun adapun yang belum terlaksana, tetapi sebagian besar sudah terlaksana dengan baik. Dari kegiatan yang dilakukan di sekolah, ada capaian-capaian yang membuat saya sangat berbahagia. Gambaran-gambaran yang luar biasa Ibu sudah sampaikan, dan saya tetap mendukung Ibu. Tetap semangat untuk melanjutkan tugas yang ini. Baik Ibu, kita masuk pada pendampingan inti, yaitu refleksi hasil survei umpan balik 360 derajat
dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak. Agar diskusi kita ini dapat berjalan dengan lancar dan baik, saya akan mengajukan pertanyaan pemantik. Berdasarkan hasil 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak, apa yang kurang baik perlu ditingkatkan menurut responden terhadap kompetensi ibu sebagai calon guru penggerak? Jelaskan menurut masing-masing responden, menurut kepala sekolah bagaimana, dan menurut rekan sejawat bagaimana, dan menurut siswa bagaimana. Baik, Ibu, silakan. Ya, baik. Dari hasil umpan balik yang saya baca dari Bapak Kepala Sekolah, di mana dari beberapa kompetensi yang sudah dipertanyakan itu hampir seluruhnya sudah saya laksanakan. Namun ada hal-hal yang perlu lagi saya tingkatkan, termasuk salah satunya melibatkan orang tua, masyarakat dalam proses belajar mengajar sebagai motivator bagi peserta didik. Kemudian mengenai pengembangan diri, kegiatan-kegiatan pengembangan diri yang saya ikut dari luar, itu saya harus bagikan kepada rekan-rekan sejawat saya. Itu yang saya terapkan. Kemudian ini dari Bapak Kepala Sekolah ya, dari Bapak Kepala Sekolah. Kemudian yang sama sekali belum itu Pak, mungkin itu tinggal itu aja ya. Melibatkan orang tua murid. Contohnya juga seperti ada penilaian, kemudian dari hasil penilaian kepada murid itu saya tidak memberikan kesempatan kepada murid untuk melanjutkan penilaian itu kepada orang tua. Itu yang saya belum lakukan. Jadi itu kalau dari Bapak Kepala Sekolah. Kalau dari rekan sejawat, saya melihat juga seperti begitu, Pak. Dari kompetensi yang saya lakukan, kalau saya lihat itu juga memang seperti itu. Ini lagi Pak, dari rekan sejawat yang saya dapatkan bahwa saya tidak pernah melibatkan guru dalam melihat saya di saat mengajar atau di saat proses belajar mengajar. Itu saya tidak melihat, saya tidak melibatkan teman rekan sejawat untuk melihat cara saya mengajar. Itu yang saya belum lakukan, Pak. Tapi kalau saya yang melihat rekan sejawat saya mengajar, itu sudah saya lakukan ketika diberi kesempatan Bapak Kepala Sekolah untuk melakukan supervisi guru di kelas. Itu saya sudah lakukan. Tapi untuk saya sendiri saya belum lakukan. Guru saya libatkan untuk saya mengajar dalam kelas. Itu Pak, dari rekan sejawat. Kemudian dari peserta didik, hampir semua juga kompetensi sudah saya laksanakan menurut mereka. Namun kembali lagi melibatkan orang tua, dan memang itu sama sekali belum pernah melibatkan orang tua sebagai motivator mereka di kelas. Jadi misalkan ada pembelajaran yang perlu kita hadirkan orang tua sebagai motivator bagi mereka, itu yang sama sekali belum saya lakukan. Terima kasih. Senang sekali mendengar apa yang Ibu sudah sampaikan saat ini. Ada kata-kata yang menurut saya perlu kita berbagi praktik baik untuk pelibatan orang tua dalam kegiatan Ibu sebagai calon penggerak, dan bagi guru-guru yang ingin melihat Ibu dalam melaksanakan tugas di kelas, yang juga masih juga dari siswa juga belum nampak keterlibatan orang tua untuk kegiatan Ibu dalam kegiatan calon guru penggerak ini. Kira-kira kalau menurut Ibu kedepannya apakah bisa dilakukan atau bagaimana? Sangat bisa sekali Pak. Bahkan saya punya program kedepannya ini, dan saya sudah memulai. Saya ingin membuat yang namanya kelas keluarga dan kelas motivator.
Jadi melibatkan orang tua siswa, salah satu atau orang tua siswa yang bisa menjadi narasumber bagi mereka. Kemudian melibatkan motivator, yaitu alumni yang sudah berhasil maupun masyarakat yang ada di sekitar sini yang sudah berhasil, dan itu yang saya jadikan motivator. Itu memang sudah jadi planning saya, Pak, dan kemarin saya sudah mengawali itu, tapi belum menghadirkan orangnya, tapi sudah memberikan gambaran-gambaran kepada peserta didik. Luar biasa. Kalau menurut Ibu untuk mencapai apa yang menjadi keinginan Ibu selaku calon penggerak dalam rencana ke depan, selain dari orang tua yang tadi sudah disebutkan melibatkan orang tua untuk kegiatan Ibu, apakah untuk pengembangan kompetensi dan kemampuan sekarang dan yang akan datang yang harus Ibu miliki, siapa-siapa saja yang Ibu bisa libatkan membantu Ibu untuk mengembangkan kompetensi yang Ibu miliki? Ya, tentunya Pak, saya sudah banyak menerima pengalaman-pengalaman dan materi-materi melalui pengembangan diri, dan tentunya yang paling utama saya butuhkan adalah support dari Bapak Kepala Sekolah. Dan puji Tuhan, sampai saat ini support dari Bapak Kepala Sekolah itu luar biasa, sehingga saya memiliki keleluasan untuk membagi apa yang saya terima pengembangan diri itu kepada rekan sejawat saya. Jadi saya memulai dari diri saya sendiri, kemudian saya akan berkolaborasi bersama rekan sejawat untuk pengembangan diri ini melalui komunitas yang sudah terbentuk di sekolah ini. Dan jikalau berkenan ada sekolah-sekolah nanti yang mungkin membutuhkan komunitas kami untuk berbagi praktik baik, kami akan berbagi praktik baik itu kepada orang yang mau menerima. Baik Ibu. Selanjutnya kita berdiskusi pada tahapan berikutnya adalah rencana penerapan pembelajaran sosial emosional yang barusan kita pelajari bersama. Termasuk saya belajar juga tentang sosial emosional ini, begitu bermanfaat bagi diri saya dan tentunya bagi kita semua. Saya ingin mengajukan pertanyaan pemantik untuk diskusi kita. Apakah Ibu sudah mempelajari modul 2.2? Apa yang dipelajari pada modul tersebut? Iya, yang saya sudah mempelajari modul 2.2 tentang kompetensi sosial dan kompetensi emosional yang harus dimiliki oleh setiap individu, termasuk kita guru. Dan dari materi itu saya mendapatkan beberapa poin KSE itu, yang itu tentang kesadaran diri, manajemen diri, bagaimana kita berelasi, kemudian mengambil keputusan yang tepat atau yang bertanggung jawab. Jadi itu yang saya dapat petik melalui langkah-langkah dan strategi seperti stop, win, dan lain sebagainya, itu yang saya dapatkan, Pak. Ibu sampai menyampaikan 5 KSE. Luar biasa, Ibu sudah sangat dalam memahami tentang kompetensi sosial emosional yang Ibu miliki. Dan percakapan tadi sudah kelihatan sekali Ibu sudah mengarahkan. Luar biasa. Baik Ibu, apakah sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional yang akan diterapkan dalam kelas ini? Sebenarnya Pak, kalau pembelajaran penerapan atau implementasi KSE itu di dalam setiap materi yang saya berikan itu sebenarnya itu sudah dilakukan. Hanya saja sebagai guru sebelum mengikuti kegiatan CGP bahkan menerima materi KSE ini, kami tidak memahami bahwa ternyata itu adalah bagian dari KSE. Karena setelah saya menyimak kembali RPP atau modul ajar yang saya berikan, ternyata memang di dalam langkah-langkahnya itu atau proses KBM itu sendiri sebenarnya sudah termuat KSE itu. Salah satu contoh, ketika saya masuk mengajar, wajib bagi saya Pak
setiap saya masuk mengajar itu wajib bagi saya berdoa sebelum memulai pembelajaran. Kita minta hikmat atau budi dari Tuhan supaya pelajaran itu bermanfaat, dan menutup kegiatan itu saya wajib berdoa berterima kasih sama Tuhan karena sudah memberikan hikmat sepanjang materi. Nah, itu saya merasa bahwa itu bagian dari kesadaran diri baik saya sebagai guru maupun anak, bahwa ternyata hidup kita ini memang harus bersyukur dan meminta hikmat. Kita butuh Tuhan. Kemudian seperti manajemen diri. Manajemen diri itu mengecek kehadiran. Artinya saya mengecek kehadiran bagian dari kedisiplinan, di mana disiplin itu merupakan manajemen diri siswa itu. Mengecek kehadiran. Selain itu juga saya bertanya, bukan hanya mereka, tapi saya bertanya bagaimana kabar orang tua. Kalau ada orang tua yang sakit, kita perlu dukung dalam doa secara bersama-sama. Jadi dalam hidup ini itu juga bagian dari kehidupan bersosial, bahwa bukan hanya diri kita sendiri, tapi ada orang-orang juga yang membutuhkan kita. Gitu. Seperti tadi anak-anak, apakah ada orang tuanya yang sakit? Nah, kalau ada yang sakit, bersama-sama kita masukkan dalam doa. Kita berdoa supaya diberikan kesembuhan. Itu bagian dari sosial. Terus kemudian berelasi. Berelasi itu terjadi di dalam kegiatan kelompok. Bagaimana dalam kelompok itu bukan hanya saya sendiri, tapi ada banyak, ada beberapa yang dalam kelompok. Jadi bagaimana kita menjalin hubungan, menghargai pendapat teman, terus memberikan kesempatan kepada teman. Jadi itu saya berpikir ternyata itu memang bagian dari berelasi. Kemudian ketika presentasi, selesai presentasi, dibuatkan resume, itu bagian dari mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Jadi sebenarnya itu sudah kita implementasikan, tapi kita belum menyadari, kita belum paham ternyata itu bagian dari KSE. Setelah kita menerima materi ini, saya mengikuti kegiatan pendidikan ini, ternyata itu adalah bagian KSE dan memang perlu, penting, harus kita terus menerus. Luar biasa, Ibu sudah menerapkan 5 KSP dalam kegiatan pembelajaran di sekolah Ibu. Tetap bersemangat Ibu. Semangat Pak, meskipun biasa apa yang Ibu sudah lakukan. Cuma kadang yang bikin kita tidak semangat ini jaringan Pak. Seperti kemarin itu Pak, saya punya jam KBM, itu jam terakhir. Saya lihat jam, aduh setengah jam lagi kita sudah mau masuk kegiatan elaborasi kemarin. Saya bilang anak-anak, Ibu sampai di sini karena saya harus menempuh perjalanan setengah jam ke Kulawi Selatan. Saya prediksi setengah jam ke Kulawi Selatan supaya saya bisa ikut itu kegiatan. Jadi memang berpacu Pak dengan waktu, dibarengi dengan tanggung jawab yang ada. Baik Ibu, apa harapan Ibu terhadap pembelajaran sosial emosional kepada anak-anak Ibu di kelas? Dengan saya menampilkan video, bagaimana ada video yang beredar tentang pemberontakan siswa terhadap guru, kemudian dalam video itu guru terlihat tenang, sabar. Saya memberikan sentuhan-sentuhan kepada anak-anak, bahwa sebelum saya memberikan sentuhan, saya minta pendapat dari mereka. Anak-anak, apa yang kalian dapatkan dari video ini? Jadi mereka berargumen. Menurut anak-anak, apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang baik? Terus ada juga Pak yang berargumen bahwa mungkin gurunya salah sehingga anak itu memberontak. Jadi memang dalam hal itu tidak sepenuhnya ini kesalahan pada siswa, tapi bisa jadi itu kesalahan ada pada guru. Jadi masing-masing kita harus merefleksi diri, kita harus kita harus sadar diri juga bahwa ternyata siswa juga mempunyai cara berpikir yang berbeda. Jadi harapan saya, apa yang saya sudah terapkan ini, siswa-siswa juga memahami bahwa setiap kita itu harus memiliki kompetensi sosial emosional dari 5 KSE tadi. Saya berharap bahwa di sekolah ini, secara khusus di sekolah ini, tidak ada lagi antara siswa dan guru itu yang memiliki perbedaan pendapat, kemudian terjadi kesenjangan. Tapi justru yang ada
adalah saling membutuhkan antara tercipta kasih sayang antara seorang dengan anak gitu. Jadi saya juga menerapkan itu bukan hanya saat mereka ada di sekolah, tapi bagaimana kita berada di lingkungan kehidupan sehari. Berarti ada harapan budaya yang ingin dicapai dalam tantangan sekolah yang harus terbangun, terutama dalam bentuk baik Ibu, kita pindah ke percakapan berikutnya, keterlaksanaan tahapan pasca. Kalau kita kalau ini kita sebentar apa ini? Apa? Soalnya ada anak-anak yang tidak tahu kita punya anak. Baik Ibu, kita bicara tentang keterlaksanaan tahapan bakja. Bakja kita tahu bersama adalah buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana atau eksekusi. Yang Bapak ingin gali dari itu pertanyaan pembantu kali ini, apakah Ibu telah menerapkan metode bakja untuk merencanakan perubahan pada diri Ibu? Iya Pak, saya sudah terapkan. Setelah Ibu melakukan tahapan bakja, apakah memperoleh hasil sesuai yang menjadi visi Ibu sebagai guru penggerak yang Ibu inginkan? Iya, baik Pak. Jadi untuk saya secara pribadi, saya sudah melihat adanya perubahan yang signifikan, terutama dalam proses belajar mengajar ketika saya mengajar di kelas. Namun perubahan secara umum sudah ada mengalami perubahan tapi belum maksimal. Sebab saya harus terus menjalin komunikasi dan kolaborasi bersama teman-teman supaya perubahan ini bukan hanya terjadi pada diri saya dalam hal penerapan peran guru saya, peran saya sebagai guru dan nilai-nilai guru penggerak itu yang ada pada saya, tapi saya terus berkolaborasi dengan teman-teman meskipun mereka belum mengikuti kegiatan ini atau belum menerima materi ini, tapi saya terus mendorong supaya bersama-sama kita melakukan perubahan itu. Kita membuat pertanyaan, kira-kira apa yang menjadi kelemahan kita, menjadi kekurangan kita, apa yang menjadi masalah kita, terus kita menggali ini seperti apa mimpi kita ke depan, sehingga melalui mimpi itu kita lakukan proses dari pertanyaan kita tadi itu supaya mencapai pada mimpi. Saya mendengar belum maksimal apa yang dilakukan dalam capaian yang dikerjakan oleh peserta itu. Tentu ini sebuah tantangan bagi Ibu. Kalau boleh saya tahu, apakah tantangan yang Ibu hadapi dalam menerapkan tahapan bakja untuk mencapai visi Ibu? Oke, baik Pak. Rekan sejawat saya memiliki karakter yang berbeda-beda. Murid saya juga memiliki karakter yang berbeda-beda. Tetapi kalau murid itu mereka itu teladannya adalah guru. Jadi bagaimana guru berbuat, pasti mereka meniru dengan gurunya. Jadi yang menjadi tantangan saya terjadinya berbeda karakter terhadap rekan-rekan guru, dan inilah tantangan saya bagaimana menyatukan persepsi. Karena saya melakukan survei kepada anak peserta didik saya dengan melalui strategi yang saya lakukan. Salah satu contoh anak-anak, apakah semua guru itu di kelas melakukan berdoa sebelum dan sesudah. Jadi ada jawaban anak-anak, ada juga guru yang tidak melakukan itu. Jadi saya bilang cukup tidak usah diberitahu siapa orangnya, tapi cukup saya tahu bahwa ternyata memang ada guru yang belum melakukan hal itu. Nah, sementara
itu adalah bagian dari kesadaran diri. Terus saya juga masalah kedisiplinan kedatangan ya Pak. Jadi cuma mungkin karena kondisi lingkungan kita juga yang berbeda-beda jauh, jadi penerapan disiplin positif yang kita terapkan kepada anak-anak untuk datang tepat waktu, itu juga terkadang menjadi kendala. Sebab masih ada juga ya beberapa guru, meskipun itu mungkin mereka datang terlambat karena ada alasan yang tepat, tapi anak-anak kan tidak ada berpikir alasan itu. Yang mereka tahu guru adalah contoh bagi mereka. Jadi itulah yang terus saya dorong, bagaimana supaya benar-benar visi ini terwujud dengan maksimal. Saya sudah mendengar apa yang Ibu sampaikan pada kami sebagai pendamping Ibu. Ada hal-hal yang baik terkait dengan pelaksanaan ya untuk perubahan diri sehingga bisa mencapai visi yang Ibu telah rumuskan. Kita pindah pada pembicaraan akhir pendampingan. Hari ini saya sebagai pendamping sangat berbahagia dan bangga bersama dengan Ibu hebat, luar biasa. Dan hari ini pada akhir pertemuan saya menginginkan Ibu merefleksi kembali pendampingan hari ini dari pertama sampai dengan yang terakhir. Silakan. Oke, baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan karena kita boleh dipertemukan, Bapak juga boleh tiba di tempat ini dalam keadaan sehat, selamat tentunya, dan melalui pendampingan ini saya kembali disegarkan bagaimana saya mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak tidak hanya sekedar sekedar, tapi saya harus implementasikan. Dan melalui pendampingan ini juga saya diingatkan dan disadarkan bahwa masih ada hal-hal yang sampai saat ini belum tercapai, namun itu menjadi tindak lanjut saya ke depan. Jadi refleksi saya bagaimana dari pertama Bapak mewawancara saya tentang implementasi tentang bagaimana penerapan saya sebagai guru penggerak, nilai-nilai dan peran guru penggerak yang saya terapkan di sekolah dan terhadap rekan sejawat, kemudian bagaimana penerapan KSE dalam proses belajar mengajar, dan yang terakhir tadi Bapak kembali menggali tentang bagja, apakah itu saya sudah lakukan. Jadi ketiga hal itu yang saya dapatkan dan saya terapkan memang semuanya belum maksimal, tetapi sebagai orang yang sudah tergerak, ya tentunya kita harus bergerak dan menggerakkan. Itu yang menjadi visi saya ke depannya, bagaimana bukan hanya sekedar saya terima, tapi saya akan berbagi sehingga dapat bermanfaat bagi orang lain. Kemudian Bapak juga tadi bertanya tentang tantangan, yang tentunya dimanapun kita berada pasti ada tantangan. Tantangan itu tidak luput dari kehidupan kita, tetapi sebagai orang yang sudah diberi amanah sebagai penuntun, sebagai pendidik sebagai penuntun untuk membawa anak pada kemaslahatan hidup dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tentunya apapun tantangan itu, ketika kita bijak menanggapi dengan kesadaran diri, mampu memanajemen diri, kita dapat berelasi dengan sesama kita, rekan sejawat, anak-anak, bahkan kita dapat mengambil keputusan yang bijak, yang bertanggung jawab. Saya rasa tantangan yang akan kita hadapi itu akan mampu terlewati. Jadi itu refleksi saya Pak. Sekali lagi saya berterima kasih pendampingan ini kembali mengingatkan kepada saya, merefleksi saya, menyegarkan saya kembali tentang materi yang sudah kami terima, dan memang itu harus terpatri dalam kehidupan saya sebagai guru penggerak, karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kegiatan ini. Tapi bagaimana kesempatan yang saya boleh dapatkan dan pelajaran yang saya boleh terima itu
bisa saya bagikan menjadi berkat bagi orang lain. Luar biasa. Terima kasih banyak Bu. Saya merasa bangga dan bahagia saat ini mendengar perkembangan pelajar Ibu baik secara daring maupun melalui pendampingan saat ini dan kalian, dan sangat signifikan perkembangan Ibu kelihatan sekali, apalagi dalam diskusi tadi 5 KSE Ibu sudah terapkan, dan ini menjadi bagian yang paling penting bagi saya, dan saya banyak belajar dari Ibu. Luar biasa Ibu. Terima kasih Pak. Sudah melaksanakan ini dengan sangat baik. Apalagi kelihatan sekali saya perlu belajar dari Ibu juga tentang kesadaran diri yang nampak dari percakapan kita saat ini. Ibu sudah begitu luar biasa memahami diri dan menyampaikan bahwa ini saya belum tercapai, ini suatu nilai diri yang berada pada posisi kita, termasuk saya selaku pengajar praktik di Balai Guru Penggerak ini. Terima kasih banyak Bu, luar biasa untuk percakapan ini, dan saya sangat mengapresiasi dan mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak telah berbagi praktik baik yang sudah Ibu lakukan, baik dari pembelajaran daring dan melalui beberapa kalian dan pendampingan. Sebelum kita akhiri percakapan kita hari ini, ada yang saya hendak sampaikan pada pendampingan individu 4 atau P4 yang akan datang, mungkin di bulan April akan diadakan observasi pendampingan dari beberapa praktik kepada calon pemerintah berkaitan dengan pembelajaran berdifferensiasi, pembelajaran sosial emosional dan budaya positif. Nah, itu yang akan kami ambil entry point sebagai bagian dari observasi kami dan upaya meningkatkan kemampuan saya juga dan kemampuan Ibu untuk bersama-sama maju dalam mengembang pendidikan di bangsa dan negara yang kita sangat cintai ini. Jadi nantinya Ibu membuat RPP dan diserahkan kepada kami untuk kami melihat apakah RPP tersebut sudah memuat yang saya maksudkan tadi, pembelajaran berdifferensiasi, sosial emosional dan juga positif. Setelah kami lihat dan kembalikan kepada Ibu. Apabila sudah baik tentu tidak diperbaiki. Kalau ada yang merasa perlu kita kolaborasi berbagi lebih baik, kita diskusi untuk dipermantap seperti itu. Setelah dikembalikan nanti disepakati waktu untuk observasi ini boleh dilakukan dengan 2 metode. Dan metode pertama itu Ibu belajar di kelas, saya duduk di kelas juga sambil memegang lembar observasi untuk mengamati yang tadi 3 poin itu. Kalau isi materi, mulai dari pendahuluan, kemudian kegiatan inti dan itu bahasa Inggris tidak mungkin saya paham karena bukan bahasa nanti di apa 50-50 ya, bahasa Inggris bahasa Indonesia. Saya hanya mengambil itu entry point, apakah bagian-bagian dari terkait dengan pembelajaran diferensiasi pendengar dan sosial emosional serta itu saja entry pointnya. Nah, metode yang kedua bisa juga kalau merasa tidak nyaman,
kita bisa lakukan, tetap saya di sekolah, kita pakai metode pemantauan secara online.